Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai instant food ikan kaleng. Sebelumnya, perkenalkan saya Della Puspita dengan NIM akhir 73. Saya Nabila Aprilia Putri Sugiarto dengan NIM akhir 3. Saya Khalifatul Zazilatul Ulwiyah dengan NIM akhir 69. Saya Angela Aprilia Padeleti dengan NIM akhir 71. Saya Fenita Upki dengan NIM akhir 75. Saya Ari Luciana Agustin dengan NIM akhir 77. Baik, apa itu ikan kaleng? Ikan kaleng adalah produk makanan yang terbuat dari ikan, seperti ikan sarden yang telah melalui proses pengolahan tertentu. Dalam proses ini, ikan dikemas secara hermetis atau tertutup rapat dalam kaleng dan kemudian disterilkan untuk membunuh mikroorganisme patogen sehingga aman untuk dikonsumsi. Next. Yang berikutnya tujuan. Tujuan pembuatan ikan kaleng yang bertujuan untuk melindungi ikan dari kebusukan dan kerusakan. Yang kedua itu untuk mendiversifikasi produk lahan hasil perikanan dan memperpanjangkan masa simpannya. Ada beberapa prinsip yang dalam pembuatan ikan kaleng. Yang pertama, sterilisasi. Proses pemanasan dengan suhu tinggi untuk membunuh bakteri dan mikroorganisme yang mengakibatkan keracunan makanan. Suhu sterilisasi berkisar 80 sampai 120 derajat Celcius. Yang kedua itu pasteurisasi, di mana proses pemanasan dengan suhu rendah untuk membunuh bakteri patogen tanpa merusak organoleptik. Dengan suhu pasteurisasi yaitu 60 sampai 80 derajat Celcius. Yang ketiga itu pH. Di sini disesuaikan pH menjadi 4,6 atau mengurangi penambahan cuka atau asam. Yang keempat itu sterilisasi kaleng dan tutupan. Harus disteril untuk mencegah pertumbuhan bakteri dan jamur. Yang kelima itu penyimpanan. Simpan dalam ruangan dingin untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan patogen tersebut. Next. Selanjutnya adalah teknik dalam proses pengolahan. Yang pertama adalah penerimaan bahan. Pada penerimaan bahan ini diterima ikan lemuru segar sebagai bahan baku. Kemudian kebanyakan dari suppliernya itu berasal dari Puger, Probolinggo, Muncar, dan Bali untuk daerah sekitaran Jawa Timuran. Kemudian ikan disimpan dalam suhu rantai dingin dengan suhu kurang lebih atau sama dengan 4,4 derajat Celcius. Hal ini bertujuan untuk membunuh bakteri atau mikroba supaya tidak berkembang biak pada ikan. Kemudian bahan baku untuk pengalengan dipilih yang bermutu baik dan diservis secara ketat. Kemudian teknik yang kedua adalah penyimpanan sementara. Ikan segar disimpan dalam bak besar dengan suhu di bawah 5 derajat Celcius dan ditambah es serta garam. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau menghambat pembusukan pada ikan. Yang selanjutnya adalah memperlambat pembusukan dan penurunan mutu ikan. Kemudian ada penyiangan. Penyiangan ini dilakukan secara manual oleh tenaga manusia dengan menggunting kepala dan ekor serta membersihkan isi perut sesuai standar perusahaan. Kemudian ada pengisian ikan ke dalam kaleng. Dalam pengisian ikan ini terdapat beberapa standar yang ditetapkan oleh pabrik. Yang pertama adalah standar filling 155 gram itu berisi 3-4 ikan. Size-nya 16-18 atau berat filling itu
110 sampai 120 gram, seberat 429 gram, itu berisi 8 sampai 10 gram ikan dengan size 16 sampai 18 atau berat fillingnya itu 310 sampai 325 gram. Kemudian sesuai dengan Shibahutari et al. Tahun 2010, ikan harus diisi berselang untuk sesuai dengan spesifikasi produk. Kemudian lemuru besar atau sedang di kaleng 3,01 inci, sedangkan untuk ikan lemuru kecil itu di kaleng yang berukuran 2,02 inci. Next. Selanjutnya pada teknik yaitu pre-cooking. Nah, pre-cooking di sini tuh tahapan sebelum kita benar-benar memasak ikan kaleng tadi. Nah, seperti di sini kaleng berisi ikan dimasak awal dengan suhu 70 sampai 90 derajat selama 15 menit untuk menghasilkan daging yang padat. Kemudian pengawasan suhu dilakukan untuk memastikan kualitas. Nah, pada suhu akhir ini diharapkan ikan kaleng itu sekitaran 80 sampai 80 derajat Celcius. Next. Selanjutnya yaitu ada penirisan. Kaleng-kaleng yang berisi ikan matang ini masuk ke proses penirisan. Nah, penirisan ini bertujuan untuk membuang air, lemak, dan minyak yang terbentuk pada proses pemasakan awal. Proses penirisan ini dilakukan dengan mesin dekantasi yang bentuknya seperti kincir air. Kaleng itu akan melewati mesin tersebut dan bergerak seperti kincir air sehingga air, lemak, dan minyak jatuh ke bawah. Lalu kaleng-kaleng ini akan masuk ke konveyor dengan posisi kaleng itu horizontal dengan kemiringan 45 derajat. Proses ini itu termasuk penting dilakukan karena jika tidak itu akan mempengaruhi rasa dari media saus tomat serta bisa membuat media itu terlalu cair karena sebelumnya di dalam kaleng tersebut masih terdapat air. Lalu kaleng yang keluar itu diambil secara acak untuk dilakukan ditimbang berat kalengnya yang sudah dilakukan pemasakan awal. Lalu ada pengisian media. Pengisian media ini dilakukan dengan cara kaleng itu dijalankan di konveyor yang jalannya agak miring agar nantinya terdapat headspace pada kaleng. Nah, pengisian media ini tidak boleh berlebih karena mempengaruhi kaleng pada saat penutupan dan dapat menyebabkan kaleng itu membengkak atau bocor. Setelah proses pengisian itu, petugas itu akan mengecek tiap kaleng untuk memperbaiki posisi ikan atau mengurangi isi media jika terlalu penuh. Pengisian media ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan berat dan media yang matang dengan sempurna. Next. Lalu ada penutupan kaleng. Kaleng yang telah diisi ikan dan saus ini kemudian melalui proses penutupan kaleng atau sealing. Proses ini penting untuk diperhatikan karena menentukan apakah kaleng itu akan tertutup dengan sempurna atau tidak, sehingga dapat mencegah terjadinya kerusakan-kerusakan pada kaleng serta produk yang bocor. Lalu ada pencucian kaleng pada can washer. Kaleng itu ditutup pada proses sealing, kemudian kaleng ini diarahkan ke dalam can washer yang telah berisi deterjen. Hal ini dikarenakan kaleng itu masih dalam keadaan kotor setelah proses pengisian media. Pencucian pada can washer ini dilakukan dengan menambahkan sabun dan air panas sebanyak 60 liter. Lalu ada pengawasan pencucian kaleng yang dilakukan oleh petugas quality control untuk memeriksa hasil kondisi pencucian tersebut. Kemudian kaleng yang keluar dari can washer ini selanjutnya dilakukan proses sterilisasi.
Berikutnya adalah sterilisasi. Nah, produk kaleng yang sudah melewati pencucian akan dibawa menggunakan retort untuk proses sterilisasi. Kemudian, satu retort tidak boleh terdapat kaleng berukuran berbeda karena setiap proses sterilisasi setiap kaleng berbeda. Kemudian, lama sterilisasi kaleng dengan gramatur 155 gram adalah 90 menit. Kemudian untuk kaleng dengan gramatur 425 adalah 110 menit. Kemudian ada pendinginan. Kaleng dikeluarkan dari retort harus segera didinginkan karena jika tidak didinginkan kemungkinan besar akan terjadi overcook yang menyebabkan daging menjadi hangus. Kemudian pendinginan dilakukan di dalam retort dengan penutup keran steam inlet. Kemudian tutup retort dibuka ketika suhu turun sampai 40 derajat Celcius. Nah, waktu pendinginan dilakukan kurang lebih selama 20 menit. Next. Kemudian berikutnya adalah pengelapan. Pengelapan ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengelapan mesin dan pengelapan manual. Pengelapan dengan mesin yaitu dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama, kaleng dicuci dengan sabun food grade, kemudian masuk ke pembilasan, dan terakhir dilakukan pengeringan dengan udara panas. Kemudian, yang pengelapan manual ini dilakukan menggunakan lap kering dengan mengelap kaleng secara menyeluruh untuk menghilangkan sisa air. Yang berikutnya yaitu pengkodean. Pengkodean ini dilakukan dengan menggunakan jet in printer. Pengkodean ini biasanya terdiri dari kode produksi, dan waktu kadaluarsa produk. Kemudian, hal pertama yang dilakukan sebelum mulai pengkodean yaitu melakukan percobaan pengkodean ke beberapa kaleng. Setelah sesuai dengan standar QC, akan memulai pengkodean tersebut. Next. Selanjutnya, inkubasi dilakukan selama 2 hari, yang mana bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kritik kembung pada kaleng yang disebabkan oleh bakteri, seperti bakteri Clostridium botulinum. Proses ini juga bertujuan untuk mengetahui kesempurnaan kaleng. Proses inkubasi itu dilakukan selama 2 hari. Terus, jika pada kaleng terdapat penyimpangan, maka kaleng akan diberikan status hold, yang mana produksi yang mengalami penyimpangan akan di-hold selama 5 hari. Setelah 5 hari nge-hold, maka akan dilakukan kembali pengamatan secara visual dan organoleptik untuk menentukan produksi tersebut dirilis atau di-reject. Next. Berikutnya yaitu pengepakan, yang mana pengepakan ini bertujuan untuk memudahkan pengangkutan ke tempat tujuan dan memberi identitas produk. Produk yang telah selesai dilakukan pengepakan selanjutnya akan disusun di atas palet untuk masuk ke proses selanjutnya. Next. Selanjutnya yaitu penyimpanan, di mana penyimpanan ini bertujuan untuk menyimpan produk sebelum dilakukan penggemburan kepada buyer. Proses penyimpanan sementara dilakukan oleh operator gudang dengan menggunakan fork pada suhu ruang, itu harus itu tidak menjadi lembab atau ada bermasalah pada produk. Terus juga penyimpanan ini tidak boleh bersentuhan dengan dinding. Hal ini bertujuan untuk menghindari kelembapan yang akan menyebabkan kerusakan pada kemasan. Next. Yang terakhir yaitu pengiriman. Barang yang sudah disimpan di dalam gudang dan telah dilakukan analisis
produk akhir siap dikirim. Diberi tanda rilis bahwa produk tersebut sudah siap untuk dikirim. Barang yang telah diberi tanda rilis akan dibuat surat jalan sesuai dengan delivery order. Kemudian bagian gudang akan berkoordinasi dengan bagian administrasi gudang untuk pengiriman barang kepada tempat tujuan. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu uji organoleptik ikan kaleng. Yang pertama, organoleptik bahan baku. Rata-rata nilai organoleptik bahan baku adalah 8,8 yang menunjukkan kualitas yang baik. Yang kedua yaitu uji organoleptik produk akhir. Nilai rata-rata pengujian untuk produk akhir ikan kaleng mencapai 8,25 yang juga menunjukkan mutu yang baik sesuai dengan standar perusahaan. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa baik bahan baku maupun produk akhir memenuhi kriteria kualitas yang diharapkan dengan hasil yang lebih dari angka minimum yang ditetapkan. Pengujian organoleptik ini penting untuk memastikan bahwa produk ikan kaleng yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan sesuai dengan preferensi konsumen. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam diskusi kami. Next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.